Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang di bulan Oktober guys. Mari kita berdoa bulan Oktober ini menjadi bulan yang baik untuk kita semua ya. Lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan yang lebih bermakna guys, menunggu akhir tahun ini. Oke, amin sekali lagi untuk itu ya. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Untuk edisi tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober 2023 ya. Khusus untuk kalian para kepoers atau yang suka pengen tahu tentang keadaan orang lain ya. Energi yang kalian intip adalah energi orang lain. Oke. Aku akan bacakan energi dari Taurus sampai ke Pisces secara bergantian berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful untuk kamu, untuk memuaskan kekepoanmu, yes. Ketika nanti aku bilang misalnya Virgo, artinya yang sedang kamu intip ini seorang Virgo guys. Kamu mah zodiaknya bisa apa aja ya. Kalau nanti aku bilang Pisces, artinya yang sedang kamu intipin adalah Pisces dan zodiak kamu bisa apa saja. Kalau kamu mau melihat energimu sendiri berdasarkan zodiakmu, silakan ke readingan kemarin guys, karena aku ada upload urgent message for the next 7 days judulnya. Itu dia untuk mengkepoi diri sendiri, dan itu aku rasa jauh lebih bermakna, lebih berguna daripada ngepoin orang lain. Oke, it's okay. Aku akan tetap bikin readingan kepo ini guys. Ini bisa tentang apa saja ya guys, general reading dalam kehidupan mereka. Bisa tentang karirnya, bisa tentang keuangannya, bisa tentang romansnya, atau persahabatan, hubungan dengan saudara, whatever, bisnisnya juga bisa. Kamu akan langsung tahu saja jika memang readingan ini resonate untukmu. Jika memang situasi dia itu memang yang perlu kamu dengarkan, kamu pasti akan langsung tahu itu related dalam hal apa ya. Tapi yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa baby, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Akan lebih bagus guys kalau kamu mulai dari moonnya dulu ya, karena moon itu berkaitan dengan rahasia atau yang terselubung. Kemudian dilanjutkan dengan rising atau ascendant, dan yang terakhir kesannya. Jadi untuk melihat seseorang, mengkepoin seseorang, kamu mungkin perlu mengintip 3 zodiak ya, untuk mendapatkan keadaan lengkap, gambaran lengkap mengenai dia 1 minggu ke depan. Oke? Oke, karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja guys, jadi aku hanya akan ambil 1 kartu saja untuk tiap-tiap zodiak dan tidak mengeluarkan kartu-kartu klarifikasi, dan juga tidak ada video extended ya. Tapi walaupun cuma 1 kartu, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu. Aduh, rebutan. Oke, kita akan segera mulai ya. Yang pertama dari Earth Sign, kita akan pakai deck yang ini karena aku akan gantian nanti, ganti elemen, ganti deck seperti biasa. Yang pertama untuk Earth Sign katanya pakai yang ini. Dimulai dari Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus ya. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke. The Two of Cups baby. Harapan menjadi kenyataan, begitulah ya. Atau bisa jadi jatuh cinta sih. Ya bisa jadi Taurusnya jatuh cinta lagi atau jatuh cinta kembali. Ya, kayaknya jatuh cinta deh guys, karena aku merasa berflower guys. Oke. Karena ini general reading energi banyak orang, banyak Taurus yang akan mengalami the Two of Cups ya. Secara umum the Two of Cups tanpa maksudnya dengan tidak mengaitkan ke mode readingan seperti apa, kayak misalnya love reading tanpa gitu-gitu, in general gitu deh guys ya. The Two of Cups ini artinya harapan menjadi kenyataan. Yang diinginkan oleh Taurus akan terkabul, atau yang dia harapkan akan terrealisasi di 1 minggu ke depan ya. Dan ada kebahagiaan tentunya guys, dan balance, keseimbangan di sini. Atas effort yang diberikan Taurus akan dibalaskan balik ke dia. The Two of Cups tidak akan pernah membuat orang lelah guys, karena beri energi ke sini, ini balas balik
Ya, makanya kalau dalam hal romance kamu related mengenai orang yang sedang kamu kepoin si Taurus ini adalah cinta yang berbalasan. Kalau dalam hal romance ya, rasa rindu yang berbalasan, keinginan untuk bersatu yang berbalasan atau keinginan untuk berbalikan kembali yang berbalasan. Dan ini sudah terjadi ya guys, 1 minggu ke depan akan terjadi. Jadi kayak ada permohonan maaf dan kemudian ini pun memohon maaf. Ini menawarkan perasaan, ini pun menawarkan perasaan begitu. This is beautiful aku rasa untuk si Taurus 1 minggu ke depan. Bisa jadi dengan kamu, bisa jadi dengan kamu ya. Kalau kamu saat ini menunggu Taurusnya itu berbaikan denganmu, mungkin akan terjadi perbaikan ya. Kalau seandainya kamu sedang menunggu Taurus meminta maaf ke kamu, dia akan meminta maaf ke kamu begitu, dan kamu juga akan meminta maaf karena menurut kamu juga punya kesalahan tertentu ke si Taurus ini. This is so beautiful guys for Taurus. Oke, akhirnya Taurus punya readingan yang bagus. Oke. Kita akan segera teruskan ke Earth sign yang kedua, ada Virgo ya guys. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Kalau please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan ya. Kok kayak hang ya guys? Virgonya kayak hang gitu deh. Ada apa sih dia? The Ten of Pentacles. Lebih banyak ke urusan keluarga aku lihat di sini ya guys. Mungkin memang keluarga yang sedarah. Jadi kayak mungkin ada acara keluarga atau mungkin ada syukuran, ada selamatan yang mau terjadi di 1 minggu ke depan, atau memang perkumpulan keluarga. Dia dipanggil pulang, mungkin kalau perantau dia akan pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga. Dan ini kabar baik ya. Ini kabar baik. Jadi kadang-kadang ada orang yang pulang kampung itu ceritanya kabar nggak baik ya. You know what I mean. Oke, tapi The Ten of Pentacles akan selalu tentang kebahagiaan di 1 minggu ke depan ya. Jadi ini kayak pesta pora guys, oke. Kalaupun tidak berkaitan dengan keluarga sedarah, maka ada kegembiraan yang dirayakan dengan orang-orang terdekat yang sudah dianggap seperti keluarga. Jadi mungkin partner bisnis tapi udah kayak keluarga, atau mungkin sahabat udah kayak keluarga, atau rekan kerja guys, bestie-bestinya yang udah dianggapnya seperti keluarga, sangat dipercayainya. Dan ada yang mereka rayakan aku lihat di sini untuk si Virgonya ya, ada kegembiraan di sini. Dan dalam hal Pentacles guys, yang dirayakan itu dalam hal duniawi, oke? Oke, kalau yang sedang kamu kepoin ini adalah seorang Virgo yang sudah berkeluarga begitu guys. Kamu akan melihat dia let's say enjoy the money with the family ya. Kalau misalnya suami orang atau istri orang yang sedang kamu kepoin, kamu akan melihat bahwa keluarga ini mungkin liburan mewah, atau terlihat makan di fancy restoran, oke, atau terlihat bersenang-senang dengan gaya mewah ya. Dan that's for real, karena itu benar-benar sedang dinikmati oleh mereka ya. Itu yang terjadi yang sebenarnya untuk Virgo kolektif, oke? Oke, kita akan segera teruskan untuk Capricorn guys. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Capi. Informasi yang perlu kalian ketahui. Oke, kolektif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys, sedikit saja tapi bermanfaat. Amin amin. Capricorn, The Star. Oke. Bisa jadi terkenal ya guys, beken, dibicarakan orang, diomong-omongin orang tapi in a good way. Capricorn ini ya, karena The Star ini fame atau terkenal begitu, atau viral ya. Naik apa itu istilahnya guys? Kalau menanjak itu lagi naik daun, naik daun. Kenapa ya dibilang naik daun? I don't know, udah deh gak usah dibahas tentang naik daun. Mungkin dia ini mengerjakan sesuatu di kantor dan kemudian dipuji atasan, dan bukan hanya atasan yang memuji guys. Leaderboard memuji, komisaris ya, sampai owner juga memuji. Itulah The Star ya, salah satunya. Atau yang kedua, kalau dia ini content creator guys, kontennya jadi FYP, VT-nya jadi FYP. Oke. Atau kalau dia ini misalnya jualan online pakai internet, kayak misalnya live ya, jualan-jualan live itu
1 minggu ke depan itu produknya akan dikenal oleh banyak orang, menjadi viral ya. Orang akan menyebarkan produk dia, dan itu in a good way, lagi-lagi ya, dengan cara yang baik, sehingga ada nama baik yang akan dia dapatkan di 1 minggu ke depan. Oke. The Star juga bicara tentang solusi guys. Kalau ada masalah besar, terselesaikan, solusinya didapatkan, solusinya datang, dan ini datang dari universe ya. Semuanya major arcana datangnya dari universe, termasuk The Star. Jadi viralnya dia, terkenalnya dia, pujian dia yang dia terima dari bos atau tadi dari komisaris atau owner sebuah perusahaan aku itu semua datangnya dari universe ya. Banyak orang yang bisa mengerjakan sama persis seperti yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh si Capricorn ini, tapi untuk mendapatkan The Star itu hanya pilihan Tuhan, hanya universe yang memilih ya. Banyak orang yang bisa bikin konten, tapi untuk mendapatkan FYP itu universe yang pilih. Begitulah menurut tarot guys ya, karena kalian datang melihat tarot ya. Jadi universe yang memberikan The Star ini untuk si Capricorn. Oke guys, kita akan yang bagus-bagus untuk Capricorn ya 1 minggu ke depan. Kita akan segera teruskan untuk fire sign, dimulai dari Aries. Silakan kamu bayangkan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Aries. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan. Halo Aries. Iya. Oh, cepat banget deh kamu. Udah Hierophant. Aries-nya kayak diajari untuk jangan terlalu kemajuan gitu guys. Yang biasa-biasa aja, yang standar-standar saja. Jangan terlalu over, apa itu istilahnya? Tunggu sebentar, aku harus dapatkan kata ini. Over kreatif. Over inovatif. Jangan terlalu over inovatif, yang biasa-biasa saja. Kayak jaga dirimu supaya jangan terlalu dominan, atau jaga dirimu supaya jangan terlalu menjadi pusat perhatian di 1 minggu ke depan. Kurangi gerakan, kurangi bicara, kurangi tindakan, kurangi kesana kemari. Jangan terlalu keras suaramu, jangan terlalu tinggi nada suaramu, jangan terlalu berisik. Anteng lu di situ, kayak begitu diajari oleh universe ya. Dan ini di luar kendali si Aries aku lihat ya. Ini Aries-nya vokal guys, terlalu vokal gitu, tau ya, terlalu vokal itu terlalu berani, terlalu belak-belakan, terlalu ceplas-ceplos. Tapi akan bukan dihalangi sih, kayak dibatasi ya, bukan dihalangi. Kalau dihalangin itu kan udah nggak bisa gitu lagi, udah nggak bisa vokal lagi begitu. Tapi dibatasi, jangan terlalu vokal gitu. Jadi disuruh anteng dan tenang selama 1 minggu ke depan, dan jauh lebih bijaksana gitu ya, lebih banyak mengamat-amati. Dulunya itu maunya didengar aja, sekarang udah mau mendengar. Nah begitulah yang aku rasakan di Aries kolektif yang sedang kalian kepoin ini. Oke. Itu aja guys. Banyak banget ceritanya, tapi aku nggak mau ceritain lagi karena kepo terlalu lama nggak bagus ya. Kita akan segera teruskan untuk Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Leo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, amin amin. Seven of Pentacles, mencoba untuk bersabar menunggu ya. Leo-nya ini kayak nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain bersabar menunggu. Tidak ada yang bisa diusahakan lagi. Bukannya nggak mau ya, tapi udah nggak ada lagi. Jadi kayak pasrah aja aku lihat di sini. Ntar lihat gimana hasilnya deh begitu. Ada kepasrahan, dan dalam masa-masa pasrah ini lempeng aja guys, ikhlas. Biar jadi nggak membebani, nggak nyesek gitu ya. Dalam masa menunggu hasilnya ini nggak nyesek, tapi diem, ikhlas ya. Kalau misalnya ini tentang let's say kabar dari mungkin perusahaan yang dia datangi untuk melamar kerja begitu, dari beberapa waktu sebelumnya mungkin pengen banget gitu ya, ayo dong please memanifestasi terus begitu dalam energi keraguan-raguan atau ketakutan. Tapi di 1 minggu ke depan kayaknya udah deh, terserah ya, diterima mah diterima, nggak diterima nggak masalah begitu ya. Kalau seandainya masalah ini
beginilah adanya, ya nggak apa-apa. Kalau seharusnya harus lepas, ya biarlah lepas. Kalau memang nggak bisa seperti yang aku harapkan, ya nggak apa-apalah. Nah, begitu ya. The Seven of Pentacles. Tapi yang aku lihat harapannya akan terwujud, guys. Energi releasing itu justru malah memanifestasi. Banyak orang yang nggak tahu itu. Ketika kita bilang I don't care about you, I don't need you, I don't give a fuck about you, begitu, maka itu langsung tiba-tiba datang ke kita. Itu sering, guys, karena kita membuat posisi kita atau diri kita menjadi jauh lebih berharga dari yang kita inginkan tersebut. Dan yang kita inginkan itu jadi langsung melihat kita berharga, so dia mendekat ke kita. Attract namanya istilahnya. Karena Seven of Pentacles ini biar bagaimanapun panen, guys, panen yang tertunda ya. Oke, itu dia untuk Leo. Kita akan segera lanjutkan ke Segi, guys, Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Segi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Gitu amat keluarnya. Oke, the Three of Wands. Aduh, lagi-lagi menunggu tapi yang ditunggu tidak datang ya. Itulah the Three of Wands, delay. Oke, kemudian bukan berarti batal ya. Bukan berarti batal. Jadi kalau kayak di bandara gitu, pesawat Anda ditunda keberangkatannya selama 45 menit, begitu. Itu pesawat jadi berangkat, tapi kita terbangnya itu 45 menit terlambat, 45 menit lebih lama ya. Kayak begitulah the Three of Wands yang aku lihat dalam kehidupan si Sagittarius ini selama 7 hari ke depan ya. Walaupun dia exciting, menunggu gitu ya. Oh, come on. Datang dong yang aku tunggu gitu, kayak kabar baik mungkin, atau hasil dari pekerjaan mungkin, atau kabar dari orang jauh, whatever. Tapi yang dia tunggu itu masih belum datang di 1 minggu ke depan, sehingga dia terlihat, aduh, apa gua masih perlu menunggu ya gitu ya. Oke, jadi tolong bilangin kalau kamu bisa bicara sama si Sagittarius ini, bukan berarti pending itu tidak pernah artinya cancel ya. Pending dan cancel itu dua hal yang berbeda. Pending itu hanya ditunda, cancel itu dibatalkan, dan dia dalam masa pending, the Three of Wands. Apapun yang dia tunggu sedang tertunda, bukan sudah dibatalkan tapi sedang tertunda. Karena aku lihat kayak desperate begitu, guys ya. Tadinya dia tuh bersemangat, kayunya diangkat begitu, kayak menunggu ada yang datang, dan kemudian karena belum datang di 1 minggu ke depan jadi kayak putus asa ya. Dia nggak perlu putus asa deh, bilangin sama dia ya. Oke. Itu dia untuk fire sign, guys. Kita akan segera teruskan ke air sign, dimulai dari Libra. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya. Libra. Loh, kok ngono? Ini baru. Oh, the Lovers, guys. Kayak berusaha untuk keluar dari situasi yang jelimet rempong tapi tidak bisa keluar. Itulah the Lovers ya, karena we are talking about gap kalau the Lovers datang, perbedaan atau ketidakcocokan. Tapi karena ada dua sayap angel yang menaungi yang tidak cocok itu, jadi sulit untuk lepas atau sulit untuk ditinggalkan ya. Jadi walaupun misalnya dalam pekerjaan ya, the Lovers ini kayak begini. Ada yang diharapkan harusnya pekerjaan ini begini, gajinya mungkin bagus begitu, karena pekerjaannya banyak. Ternyata pekerjaannya banyak, gajinya tidak sebagus yang diharapkan gitu ya.
atau misalnya situasinya tidak semenyenangkan yang diharapkan, ternyata tapi gajinya banyak. Nah, begitulah model-model The Lovers ini. Tapi untuk bisa keluar dari perusahaan tersebut, tempat kerja tersebut, aduh rasanya galau gimana gitu ya, sulit banget. Oke, bisa jadi juga tentang menjalin hubungan yang baik dengan seseorang yang rasanya sulit banget. Dia tuh sulit banget sih dipahami, kok nggak bisa ya memahami gua, kok nggak bisa ya kita itu cocokkan gitu ya, atau satu frekuensi. Itulah The Lovers. Oke, tapi untuk keluar dari yang sulit sekali untuk dipahami ini pun tidak semudah yang dia bayangkan. Kan gini ya guys, kalau energi the lovers tidak ada, maka ketika kita berbicara dengan seseorang dan rasanya udah nggak nyambung, kan kita tinggal tinggalin ya guys. Ngapain sih gue bicara malu lagi gitu, dan kemudian selama-lamanya pun kita memutuskan gak bicara lagi dengan dia, itu gampang kalau seandainya the lovers nggak ada. Nah, ketika ada the lovers, kita harus berurusan dengan dia. Nah, kayak begitu. Jadi universe itu melatih untuk bisa get get in touch with something that has so many gap with us ya. Gimana caranya menyesuaikan diri dengan yang berbeda dengan kita? Gimana caranya supaya bisa bicara dengan orang yang sulit sekali untuk kita pahami? Gimana caranya supaya tetap menjalin hubungan baik dengan orang yang sikapnya atau sifatnya tidak kita sukai? Nah, begitulah The Lovers yang aku lihat sedang dialami oleh Libra di 1 minggu ke depan ya. Ini untuk melatih Libranya sih sebenarnya. Tentu saja itu penting tuh ya. Ketika universe kasih kartu The Lover, maka siapapun yang sedang dihadapi oleh Libra atau situasi apapun yang sedang dihadapi oleh Libra itu penting untuk dia. Makanya dia disuruh come on, face it, yes. Kita akan segera teruskan guys untuk air sign yang kedua ada Geminul. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali dalam hati. Kalau the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Gemini. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo. The Temperance, oke, balance ini ya. Bukan berarti masalah selesai, bukan, tapi masalah sudah bisa dinikmati guys, oke? Bukan berarti keadaan sudah total membaik, tapi proses sudah bisa di-enjoy. Begitulah ketika ada temperance ya. Di masa-masa rendah, universe akan membantu untuk bertahan. Di masa-masa tinggi, universe akan menjaga supaya tidak besar kepala. Begitulah ada temperance, menyeimbangkan hidup manusia. Dan ini mencurahkan artinya divine intervention ya, Tuhan yang turut campur dalam kehidupan Gemini ini di 1 minggu ke depan untuk tidak anjlok banget ketika sedang di bawah dan tidak melambung terlalu tinggi ketika sedang di atas. Apapun situasinya ya guys, general ini ya, tapi dijaga supaya enjoy dan stabil ya. Kalau misalnya dulunya terasa berat ketika di bawah, Gemini akan bisa menikmati masa-masa di bawah itu dengan lebih tenang guys. Ketika dulunya sombong banget ketika di atas misalnya, kemudian Gemini akan bisa belajar untuk tidak terlalu sombong atau tidak terlalu melangit ketika ada di atas ya. 1 minggu ke depan up and down aku lihat dalam kehidupan Gemini. Karena itulah temperance ini datang untuk menjaga Gemini-nya tetap stabil ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign yang terakhir ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarian yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Tackle upon the Almighty God, tackle upon the Archangels, tackle upon the Holy Spirit, tackle upon this reading, bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, The Magician ini tentang miracle, keajaiban ya. Ada solusi yang datang mungkin dalam permasalahan yang tidak terduga-duga. Solusinya yang tidak terduga-duga ya, masalahnya mah udah bisa diduga. Oke, Aquarius ini akan, wah nggak nyangka ya akan begini ya. Begitulah ya guys, Aquarius kolektif yang terasa di 1 minggu ke depan ini kayak kaget-kaget, terkejut-terkejut, tapi senang ya. Kagetnya itu bukan bikin kaget galau, tapi kaget bikin senang. Karena antara masalah yang terselesaikan atau keadaan sulit bisa ditanggulangi dengan sebaik-baiknya ya. Dan ini dianggap sebagai miracle oleh Aquariusnya. Dan that's for real, that's miracle ya guys. Magician ini adalah kartu miracle. Apapun yang menurut dia tidak mampu dia lakukan, bisa dia lakukan. Oke.
Menurut dia mungkin ada pekerjaan menumpuk, aduh ini nggak bakal selesai deh ini salam 1 minggu ke depan begitu, bisa diselesaikan ya, karena kartu magician datang. Atau misalnya ada masalah keuangan, ada tagihan guys, ada utang yang harus dibayarkan jatuh tempo begitu. Nggak mungkin lagi deh aku nggak bisa mikirin dari mana lagi nih dapat duit untuk membayar tagihan tersebut. Miraculously dengan penuh keajaiban begitu, uang tersebut ada ya. Kalau udah ceritanya keajaiban guys, kita nggak usah mikir-mikir gimana caranya gitu ya. Aquariusnya pun tidak akan memikirkan bagaimana caranya. Yang pasti begitu datang keajaiban itu diterima ya. Aku rasa Aquarius akan banyak bersyukur guys di 1 minggu ke depan, karena kartu Magician ini terlihat charming di tanganku tadi, seperti berkilau-kilauan bagiku ya guys yang aku lihat. Jadi si Aquariusnya akan sangat bersyukur di 1 minggu ke depan, oke? Oke, kita akan segera lanjutkan untuk water sign. Dimulai yang pertama dari Cancerian. Silakan kamu fokuskan wajah Cancerian yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. For collective. Yang lagi kepo sama Cancerian. Halo Cancer. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, amin amin. Cepat guys. The King of One, sombong sombong. Jahat banget gue. Iya emang sombong sih yang aku rasa. Cancernya kayak merasa gini deh, apa aja bisa aku dapatin, ya siapa saja bisa aku dapatkan, situasi sesulit apapun aku bisa bereskan, aku bisa handle dengan sebaik-baiknya, dan itu for real guys. Dia bisa berpikir seperti itu karena memang dia menyadari kemampuannya, menyadari kekuatannya ya. Karena energi Wands itu terutama untuk King dan Queen itu identik sekali dengan self-worth atau mengetahui nilai sendiri, memahami kemampuan sendiri, dan kemudian bertindak dengan penuh percaya diri. King of Wands ya. Untuk kalian yang sedang kepo apakah Cancerian ini tipe yang setia atau tidak? No, dia tidak setia karena King of Wands tidak setia. Untuk kalian yang lagi kepo gitu mengenai seorang Cancer, apakah dia jatuh cinta padaku? No, King of Wands tidak jatuh cinta ya. King of Wands tidak tahu bagaimana caranya jatuh cinta, tapi King of Wands flirting atau enjoy the admire. Jadi kalau seandainya kamu mengagumi dia, kamu mungkin rayu-rayu dia tuh akan senang. Tapi bukan berarti dia mencintaimu. Karena King of Wands doesn't know how to love ya. Begitulah menurutku menurut Ray di readingan Be Delightful, oke? Tapi yang jelas ini akan charming ya guys, akan terlihat sangat menarik, seksi sekali terlepas apapun jenis kelaminnya. Karena King of Wands ini atau energi Wands ini jatuh pada King dan Queen itu karismatik sekali ya. Geraknya, gesturnya itu luar biasa guys, penuh dengan percaya diri ya. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba disuruh speaking gitu atau speech ya, kayak pidato begitu. Nah, ketika yang naik adalah King of Wands atau the Queen of Wands gitu, sebelum dia bicara orang udah ngelihat gitu. Itulah modelnya ya. Cara dia berjalan, cara dia bangkit dari kursinya, naik tangga, menuju ke podium, memegang mic, kemudian tersenyum, orang semua gitu meleleh, melting. Itulah King of Wands ya. Dan itu yang terlihat di energinya si Cancerian ini untuk 7 hari ke depan, oke? Kita akan segera teruskan guys. Untuk water sign yang kedua ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati guys. For collective yang lagi kepo sama Scorpio, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Scorpio, cepet banget. The Seven of Wands, takut ya guys, kayak ketakutan gitu. 7, 9, oke. Ketakutannya real, dia tunjukkan dia takut ya. Kalau dia memang lagi galau, dia tunjukkan dia galau. Kalau dia merasa nggak yakin dengan sesuatu, dia akan tunjukkan, ekspresikan secara langsung. Aku ngelihat Scorpio ini kayak terintimidasi guys di 1 minggu ke depan, merasa nggak yakin, merasa tidak ada jaminan mengenai sebuah situasi tertentu. Mau mencari yang bisa membuat dia yakin atau merasa terjamin pun dia nggak tahu, nggak mampu. Karena di Seven of Wands ini orangnya akan selalu berdiri di balik pagar ya. Ingat bedanya, Nine of Wands juga insecurity, tapi Nine of Wands itu langkahi dulu mayatku, pasang badan, jadi dia berani. Tapi Seven of Wands akan selalu di balik pagar, artinya dia tidak berani ya. Bisa jadi pemblokiran. Scorpio akan memblokir kamu yang sedang kamu
Scorpio yang sedang kamu kepoin ini ya. Yang dikepoin akan diblokir itu aku lihat di 1 minggu ke depan. Tapi karena insecurity ya. Jadi bukan gara-gara dia merasa lebih powerful atau lebih dominan dari kamu, enggak. Orang yang lebih kuat guys nggak akan memblokir ya, nggak sih? Nggak ada yang memblokir. Yang memblokir itu yang lemah biasanya ya. Even kamu mengganggu dia, kalau dia lebih powerful dari gangguanmu, dia tidak akan memblokirmu. Dia akan getok kepalamu bilang stop. Ya, jangan ganggu aku, don't disturb me anymore. Tapi kan dia nggak bisa getok kepalamu, itulah simbol kelemahan, makanya dia memblokirmu. Karena aku lihat ada banyak Scorpio yang akan melakukan pemblokiran di 1 minggu ke depan. Karena Seven of Wands, Nine of Wands identik dengan pemblokiran ya. Hanya saja ada Seven of Wands pemblokiran karena takut. Termasuk dirinya juga takut dari apa yang dia blokir itu yes. Oke guys, kita akan segera teruskan ke water sign yang terakhir, ada Pisces. Silakan kamu kepo, kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin. Nah itu baru benar. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya guys. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin amin amin. Yep. Kartunya ada Five of Cups, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Pisces ini kayak mengharapkan sesuatu yang terjadi di 1 minggu ke depan, tapi aku lihat hasilnya tidak seperti itu guys. Karena Five of Cups ini kecewa ya, kuciwa. Kayak di awalnya dia nih, everything is gonna be fine, semuanya berjalan dengan baik, everything is under my control, just be happy gitu ya, atau tenang aja, santai aja diriku, karena diriku kamu akan melihat everything is gonna be fine kayak begitu. Tapi ternyata it turns out in the other way, karena yang diharapkan oleh Pisces ini tidak terrealisasi guys. Karena berikutnya dia kecewa ya. Ada yang dia tanam, aku lihat dia harap tanamannya ini berkembang atau bertumbuh, tapi ternyata busuk guys ya. Kalau ini mengenai investasi, aku lihat investasinya gagal. Kalau ini mengenai effort yang ditanamkan untuk bisa mendapatkan balasan effort yang sama besarnya, kayaknya misalnya berbuat baik ke seseorang dengan harapan one day nanti dia berbuat baik ke aku, ternyata di 1 minggu ke depan terbukti bahwa perbuatan baik dia dibalas dengan perbuatan yang tidak baik, kayak begitu ya. Kekecewaan ini aku rasa cukup mendalam bagi si Pisces guys, karena aku lihat gelap banget ini, yang sisi dark ini. Membekas banget kekecewaan ini ya. Kenapa kecewa membekas sekali? Karena harapannya pun luar biasa dalamnya. Itu aja. Kalau kita nggak terlalu berharap, kita nggak akan terlalu kecewa ya nggak sih guys? Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces ini, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini guys. Seperti yang selalu aku bilang di awal-awal, readingan Kepo jangan terlalu sering atau terlalu lama berkepo-kepo dengan kehidupan orang, karena itu nggak ada gunanya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan Kepo berikutnya. Thank you very much. Dadah.